Sudah. Dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kertasari, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SDN 2 Kertasari dan tenaga kependidikan, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, acara diseminasi budaya positif sekolah di SD Negeri 2 Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Negeri 2 Kertasari, Bapak Lema SPD. Kepada beliau kami mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang sama hormati pula Bapak Abdul Aziz SPDI selaku guru penggerak di SD 2 Kertasari ini. Salawat terdalam marilah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan keluar menuju ke alam yang penuh cahaya iman, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan sehingga apa yang menjadi harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini ada salah seorang teman kita, guru di SD 2 Kertasari ini menjadi guru penggerak di SD 2 Kertasari ini. Nah, sehingga pada hari ini program kegiatan yang akan dilaksanakan di SD 2 Kertasari ini, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung penuh, dan tentu juga kita semua guru yang ada di SD 2 ini perlu untuk memberikan motivasi dukungan kepada saudara kita sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, karena guru
penggerak ini adalah menggerakkan guru yang ada di sekolah, termasuk kita guru-guru yang ada di SD 2 Kertasari ini, kemudian juga kepada siswa. Nah, programnya ini menularkan ilmu, apa yang didapat, apa yang diketahui oleh guru penggerak akan disampaikan kepada kita. Nah, karena itu tentu harapan saya, mari kita berikan dukungan penuh untuk melaksanakan kegiatan. Nah, apa yang menjadi harapan guru penggerak ini, termasuk kita semua, memudayakan yang positif di sekolah. Itu salah satu tujuan, memudayakan nilai-nilai positif. Salah satu contoh, apa yang kita ingin budayakan? Kita ambil yang kecil saja. Ada kata 5S. Bapak tahu apa 5S itu? Senyum, sapa, sopan, santun. Nah, ini yang perlu kita budayakan. Kemudian juga lingkungan sekolah. Karena kalau tanpa ada budaya positif, maka apa harapan kita itu sulit untuk kita capai. Karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk betul-betul memahami apa yang nantinya akan disampaikan oleh guru penggerak kepada kita. Ya, karena budaya yang positif itu yang diutamakan di sekolah kita, budaya disiplin dan lain sebagainya. Ya, anggaplah saya beri gambaran bahwa sekolah ini ibaratnya ladang penyemaian bibit. Tolong dipahami, sekolah ini saya anggap, saya ibaratkan sebagai ladang penyemaian bibit. Ya, kalaupun bibit itu unggul, katakanlah bapak ibu luar biasa, guru penggerak luar biasa, ya, artinya bibitnya unggul, akan tetapi tidak dipelihara dengan baik. Lahan yang ada itu tidak dipelihara, maka tentu bibit yang unggul tadi itu tidak menghasilkan benih yang baik, hasil yang baik. Namun sebaliknya, meskipun bibitnya itu tidak unggul, ya, akan tetapi kita pelihara, mulai persiapan, menggarap lahan dan sebagainya, kita pelihara hama yang akan merusak dan lain sebagainya, insya Allah hasilnya itu akan menjadi hasil yang baik. Nah, demikian juga anak-anak didik kita. Ini nih yang perlu kita pahami sehingga muncul yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini adalah sebagai pelatih di sekolah, memberikan ilmu, menularkan ilmu kepada kita semua. Nah, sehingga harapan saya kepada kita semua, ya, apa yang nantinya disampaikan oleh saudara kita ini, Pak Pastor Asis ini, tolong kita berikan motivasi, dukungan penuh. Karena bagaimanapun guru penggerak itu maksimal untuk menerapkan budaya positif di sekolah,
tetapi kita sendiri tidak peduli, tidak mendukung, maka harapan guru penggerak itu akan sia-sia. Sementara kita berharap budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah ini akan menjadi kenyataan. Tentu kita kerjasama ya, mendukung beliau ini, karena harapan pendidikan itu mendidik anak yang menjadi anak yang bermoral. Bapak Ibu tahu moral akhlak anak kita sekarang ini sudah jauh dari harapan. Karena itu budaya positif seperti tadi yang saya katakan 5S itu yang mudah diterapkan, maka ini yang perlu Bapak Ibu laksanakan di sekolah ya. Salah satunya budaya disiplin. Nah, untuk mencapai itu semua tentu kembali kepada diri kita sebagai guru ya. Kembali, banyak orang mengatakan guru itu pintar dia, artinya pintar ngomong saja, harus begini, harus begitu, tetapi tidak diterapkan sesuai dengan hatinya. Apa yang diucapkan itu beda dengan hatinya, hanya bicara saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai semua harapan kita yang nantinya akan disampaikan oleh saudara kita ini, tolonglah ya, kita bersama-sama memberikan motivasi, dukungan penuh. Saya sendiri sebagai kepala sekolah ini betul-betul bersyukur ya, berbangga saya punya guru penggerak seperti beliau. Selama ini saya amati ya, mungkin Bapak Ibu itu tidak melihat, tetapi saya sendiri mengamati guru penggerak yang ada di sini itu ya. Bapak Ibu saya barangkali tidak memperhatikan, tapi saya selama ini saya pantau guru penggerak ya, betul-betul melaksanakan dengan baik, alhamdulillah ya. Nah, sehingga pada hari ini saya mohon kepada Bapak Ibu, tolonglah ya, disimak betul apa yang menjadi harapan kita ya. Karena yang disampaikan nanti oleh beliau ini untuk kita semua, lebih-lebih khusus kepada anak-anak kita, untuk meningkatkan budaya positif yang ada di SD 2 kita saat ini. Jadi mungkin itu sebagai kata sambutan. Selamat kepada Pak Aziz ya, saya dukung, laksanakan tugasnya ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa kita capai. Mungkin itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kertasan. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kegiatan inti diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak SD Negeri 2 Kertasan. Kepada Bapak Maskur Aris SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar
وسر الأسرار وذريات الأخيار وأحباب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ميسر يسر يا مدبر مدبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 2 Kertasari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga pendidikan, yang semoga kita semua diberikan keberkahan umur Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas negara kita, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 2 Kertasari Kabupaten Sumbawa, saya sendiri Mas Nur Aziz. Baik, sebelum kita lanjut, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas luang waktu kita semua, Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Semangat kira-kira? Semangat. Alhamdulillah, terus semangat ya, insya Allah tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti budaya positif tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira budaya positif apa saja yang Bapak Guru atau Ibu Guru tahu kira-kira? Mungkin bisa sebelum kita lanjut. Budaya positif. Mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong buka. Iya. Bagus sekali. Di antara budaya positif meminta, mengucapkan terima kasih, meminta maaf. Kesalahan, Iya. kemudian tolong buka. Memerlukan atau membutuhkan Bagus. sesuatu dari teman. Iya, kita ucapkan minta tolong. Dan juga sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya-budaya positif itu seperti 5S, seperti senyum, salam, sapa, sopan santun. Baik, pada diseminasi budaya positif sekolah ini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan disampaikan nanti selama kegiatan ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dalam waktu selanjutnya ini kita akan membahas satu persatu dari konsep inti budaya positif ini. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Berdiferensiasi tentunya mungkin kita pernah dengar apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya tanya lagi nih, kira-kira kita pasti pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang bagaimana maksudnya berdiferensiasi? Ya. Different, berbeda. Ya. Atau secara langsung. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang paling baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di kelas kita diharapkan pembelajaran itu berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan murid, memperhatikan apa yang dibutuhkan murid. Jadi terkadang mungkin selama ini kita pernah dengar istilah pembelajaran berpusat
pada murid atau berpusat pada guru? Kira-kira kalau saya tanya lagi, ibu-ibu di kelas atau bapak-bapak di kelas, dari yang dua ini, teacher center atau berpusat pada guru dan student center berpusat pada murid, kira-kira mana yang sering kita lakukan? Yang kira-kira Iya, teacher center berpusat pada murid. Nah, sekarang dari paradigma baru, ya pembelajaran baru, paradigma baru, itu yang kita putar, itu yang kita ubah dari teacher center menjadi student center. Dari yang awalnya dominasi guru, ya, pembelajaran guru yang mendominasi, kita balik, anak yang mendominasi. Itu namanya student center atau berpihak, berpusat pada siswa atau murid. Jadi untuk apa? Ya. Kita cari kebutuhan anak itu. Apa kira-kira kebutuhan dasarnya? Ya. Untuk anak itu. Jadi jika selama ini pembelajaran kita di kelas masih monoton atau student center, kita ubah menjadi kalau selama ini pembelajaran kita di kelas masih teacher center, kita ubah, kita balik menjadi student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid. Tujuannya apa? Ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kita juga sudah mendengar profil pelajar Pancasila, ya. Ini di sini bisa kelihatan dari belakang. Ya. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang pertama, beriman bertakwa. Kita yakin takwa itu kalau dari segi bahasanya, dari segi ilmu agamanya, takwa artinya imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika takwa itu sudah ada di dalam diri anak, dalam diri kita, maka insya Allah, ya, insya Allah segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita akan bermimpi seperti itu. Ini yang pertama tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang sangat-sangat penting sekali, berakhlak mulia. Kita tahu ya, seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, akhlak anak didik kita sekarang ini, masya Allah ya, jadi tantangan berat buat kita, PR berat buat kita, PR besar buat kita, bagaimana mendidik anak kita menjadi insan yang berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini seperti kebudayaan, ya. Kan kita dari bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, ya. Jadi berkebinekaan global. Kita nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai budaya bangsa kita itu kita jaga. Nilai-nilai positif dari kebudayaan bangsa kita itu kita jaga, kita lestarikan dan kita jaga. Selanjutnya bergotong royong. Gotong royong di sini tidak hanya bermakna gotong royong membersihkan halaman atau di masyarakat yang kita bersih-bersih, bukan itu saja. Tapi gotong royong di sini juga bisa bermakna kolaborasi, kerjasama dengan guru, antar guru dengan murid, murid dengan murid, kolaborasi, bekerja sama. Ya. Selanjutnya kreatif, ya, kreatif. Jadi bagaimana kita tumbuhkan anak itu menjadi siswa-siswa yang kreatif, ya, kreatif. Selanjutnya ada bernalar kritis atau berpikir kritis, sebagaimana pendidikan itu bisa mengembangkan nalar kritis anak. Selanjutnya ada dimensi mandiri. Mandiri ini bagaimana kita
seorang guru atau murid ya, hidup mandiri ya, tanpa ada apa namanya tidak hanya membutuhkan tidak tergantung ya, tidak tergantung dari orang lain. Selanjutnya itu yang terakhir ya, yang mandiri. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama tadi saya ulangi, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini maksudnya salah pemahaman kita yang keliru, ya, miskonsepsi atau ilusi. Di sini ada beberapa hal tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya apa ya ilusi guru mengontrol murid? Nah, ketika anak-anak kita ya, melakukan sebuah kesalahan, misalkan ya, kita kontrol dia, anak-anak, kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ilusi kontrol ini, ya, seperti yang saya katakan tadi di contoh itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kontrol guru, ilusi kontrol murid ini terhadap anaknya hanya sekedar ilusi, ya, ilusi, hanya bayangan semata. Karena apa? Sebenarnya yang dapat mengontrol diri kita itu hanya diri sendiri. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Bagaimana contohnya? Contoh, misalkan sekarang anak-anak kita berbuat kesalahan, atau kita suruh anak-anak besok datang jam 6.30 atau jam 7 tepat harus ada di sekolah, datang besok. Tapi ketika tidak diingatkan, ketika tidak ada yang dilihat, bisa saja mereka datang terlambat. Karena kita mengontrol murid itu ternyata seperti yang ada disampaikan di bahwa hanya orang itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat yang bawah dulu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat seperti bujukan. Ya. Nah, besok kalau kamu datang ke sekolah, datang yang pagi ya, datang pagi. Ketika ini kembali pada motivasi mungkin Bapak Ibu pernah dengar, motivasi itu ada dua. Nanti pada slide selanjutnya ada namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Ketika motivasi anak itu dari dalam, ini yang kita harapkan terjadi pada anak didik kita. Motivasi dari dalam ini, makanya penerapan budaya positif sekolah ini tujuannya itu untuk menanamkan disiplin positif yang dari dalam, yang tercermin, yang terbentuk dari dalam, atau dari intrinsiknya, bukan dari luar. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti bujukan. Nah, besok datang tepat waktu ya. Nah, tapi terkadang tatkala anak itu bisa kita ubah dia. Terkadang ketika kita bujuk mau dia. Tapi besok bisa seterusnya bisa ngulang lagi. Ini kenapa? Karena bisa jadi motivasinya itu masih bersifat motivasi ekstrinsik, itu dari luar. Contohnya untuk menghindari hukuman.
Banyak kan, misalkan bapak ibu, kita lihat anak-anak kenapa datang pagi? Ya mungkin motivasinya itu untuk dari luar untuk menghindari hukuman. Tapi ketika motivasi anak itu sudah terbentuk dari dalam atau intrinsik, ya, maka itulah yang terbaik. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata ini juga sebuah ilusi, tidak nyata. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita, ya, ketika ada anak yang membuat kesalahan, kita bentak, kita kita lakukan hukuman, ya, anak itu bisa saja berubah. Kembali lagi ke yang tadi, bisa berubah sementara, ya. Tapi begitu sehari 2 hari balik lagi seperti itu juga tantangan kita, ya, tantangan kita sebagai guru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tahu kan, kita ini kan lebih dewasa dari murid kan, anak-anaknya masih kecil, kita bisa paksa mereka. Kita bisa paksa, contohnya misalkan anak-anak sesuai dengan tahapan sekolah, misalkan anak-anak, kalau kamu telat, kamu akan dapat, kita paksa harus datang jam segini. Bisa, tapi ya, bisa jadi akan terulang. Sebenarnya ini bisa saja anak itu berubah, bisa, tetapi ketika tidak ada kontrol lagi dari yang tidak tertanam dari dirinya, motivasi intrinsiknya dari dalam keyakinannya, maka bisa saja terulang kembali. Jadi yang ditekankan dari miskonsepsi ini adalah bagaimana seorang anak bisa termotivasi dari dalam. Yang ini pada slide ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sini kira-kira apa bunyinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib, mengubah keadaan ya, sampai dia mengubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum sebelum dia mengubah dirinya. Jadi jadi kalau motivasi anak masih dari ekstremis dari luar, menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi luar. Jadi masih kurang pas. Tapi ketika motivasi kita itu sudah mau berubah dari diri kita, motivasi intrinsik, maka saya datang tepat waktu, manfaatnya seperti ini. Atau ketika saya sholat tepat waktu, manfaatnya seperti ini. Atau ketika saya puasa, melaksanakan perintah Allah, ya, sudah tertanam, ini sudah betul perhambaan saya. Nah itu namanya sudah merupakan dari intrinsiknya, ya, motivasi intrinsiknya dari dalam. Baik, selanjutnya ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi mungkin agak kabur di sana. Pada slide ini ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mana di sini pada stimulus respon kemudian ada teori kontrol. Contohnya seperti realitas kebutuhan kita sama. Ini pada stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol malah berbeda. Ya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita itu sama, tapi kalau teori kontrol
prioritas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita kembali ke kelas kita. Anak, meskipun kita berada di satu kelas yang sama, satu ruangan yang sama, belum tentu kebutuhannya sama, ya. Belum tentu kebutuhannya sama. Begitu juga kita di sini. Ketika dalam pembelajaran di kelas ada anak yang kita pernah dengar ya, pembelajaran itu ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Jadi kita sesuaikan kebutuhan anak itu yang mana. Misalkan ada anak yang pembelajarannya senang yang kinestetik, yang bergerak, jadi mungkin Zahra seperti itu ya, sedikit masuk aktif. Mungkin pembelajarannya mungkin dia mau dengan yang kinestetik, yang fisik, ya, yang bergerak. Tapi ada juga anak-anak yang sifatnya yang pembelajarannya audio. Anak itu cepat paham ketika ditampilkan, ketika mendengarkan penjelasan seperti ini. Misalkan kita putarkan audio atau kita ceramah, anak cepat paham sih dengan audio, dengan pendengarannya. Ada lagi satu yang anak itu terkadang cepat paham dengan visual, ya. Visual. Kalau dia senang sekali belajar, tapi cepat paham. Jadi dalam konteks ini kita diharapkan bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Di sini ada kesimpulan yang berbeda. Jadi kebutuhan di kelas berbeda. Ya. Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Ini dari stimulus responnya. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol tentang dunia, ya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tatkala anak melakukan kesalahan, ya, kita tanya dulu motivasinya apa atau apa sebabnya. Jangan langsung kita tiba-tiba anak begini langsung kita hukum. Kemudian selanjutnya perilaku buruk. Ini yang realitas kebutuhan kita sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk ya. Di sini contohnya, ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar norma kaidah atau disiplin positif, ya, dan melanggar apa? Disiplin positif yang ada di sekolah. Ya, kita tanya dulu, kira-kira apa ya tujuannya? Mungkin ada yang terpenuhi dari kebutuhan itu. Mungkin kita temukan apa? Ada anak yang di kelasnya itu murid, tidak mau ketika kita buat kelompok dia tidak mau ikut. Atau ketika di kelas ada anak yang tidur ya kerjaannya tidur, dan kita mengasih tugas dia tidak mau tidur. Kita tanya dulu apa kira-kira kenapa dia tidur. Mungkin bisa jadi tadi malam atau rumahnya kemalingan, akhirnya dia nggak bisa tidur. Ya, jadi di sekolah dia ya seperti itu. Atau mungkin anak di kelas sering mengganggu teman. Kita tanya kira-kira tujuan apa motivasi dari perilakunya, kenapa dia sampai begitu. Jadi baru kita temukan nanti solusinya, kita kerja sama bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah dijelaskan di awal, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dari teori
respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Hanya diri kita bisa mengontrol diri kita. Jadi ilusi bahwa kita bisa dikontrol orang lain itu ternyata ilusi. Hanya anak-anak baik saja. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya, kita ulang contoh seperti tadi. Ketika Pak Kepala Sekolah, misalnya Kepala Sekolah menyuruh kita hadir di sekolah jam paling telat jam 7.00. Kita sebagai guru tetap hadir. Dia tetap karena ada kepala sekolah. Tapi ketika misalnya contoh. Tapi ketika misalkan sekolah pelatihan misalkan sampai sebulan, sampai seminggu misalkan. Nah, kira-kira apakah kita masih bisa pertahankan motivasi intrinsik kita atau bagaimana? Seperti itu. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Jadi Pak Kepala Sekolah itu bisa mengontrol kita. Seperti tadi yang saya katakan, bisa jadi sehari 2 hari kita bisa datang tepat waktu. Tapi ketika bos perhatian, bos perhatian. Nah, jadi itu masih motivasi eksternal, ekstrinsik istilahnya. Tapi ketika motivasi itu berasal dari diri kita, maka insya Allah ada maupun tidak adanya kepala sekolah, kita akan tetap hadir tepat waktu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini seperti kesepakatan, ya. Kita ciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada anak melakukan kesalahan, ya, kita tanya dulu, kita selesaikan, kita diskusi, ya, kita berkolaborasi dengan siswa, kita tanya bagaimana, apa penyebabnya sehingga dia berbuat seperti itu, sehingga kita temukan solusi, sehingga anak itu bisa menemukan solusinya atas permasalahannya, tentunya dengan bantuan guru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Ini disebut respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau di pernah kita dengar ya, ada istilah win-win solution, menang-menang, ya, pasti kita pernah dengar itu. Jadi anak yang bersalah itu, ya, tidak serta-merta dia disalahkan langsung, ya. Tapi kita sebagai guru di sana, peran guru, kita ajak mereka duduk sehingga anak yang bersalah itu mentalnya tidak down. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita ajak dulu, kita tanya apa motivasinya, kenapa dia seperti ini, kenapa seperti itu, sehingga anak yang bersalah tidak merasa gagal. Jadi teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi anak yang salah juga merasa menang dalam tanda kutip. Dan kita juga sebagai orang yang bagi guru, artinya tidak ada yang disalah, tidak ada yang seperti itu. Baik. Nah, ini lanjut ke selanjutnya. Disiplin. Kira-kira masih semangat ini dulu? Masih. Alhamdulillah. Atau kita ice breaking. Nah, baik, kita ice breaking dulu kalau gitu. Ya. Baik, kita ice breaking dulu. Ice breaking apa kira-kira? Gini ya. Kalau dulu supaya lebih semangat, kita mohon berdiri. Ya. Selalu berdiri. Ya. Ice breakingnya apa ya? Ice breaking
Semut nggak boleh. Ya. Sekarang semut itu berarti konsen. Semut itu bagaimana? Besar atau kecil? Semut itu kan kecil kan? Kecil. Kalau gajah besar. Nah, sekarang kita balik. Kalau ular itu panjang kan? Panjang. Nah sekarang kita balik ya. Kalau semut menjadi kecil. Kemudian kalau apa namanya? Gajah besar. Ular pendek. Ya, baik. Kita balik dengan gerakan. Kita balik ya. Baik. Kalau gajah itu ya besar. Bagus. Nah, berarti pasti. Ular bagus. Pasti. Semut Kecil tapi gerakannya ya, panjang kecil, besar. ya. Sekali lagi. Semut oke. Semut bagus. Gajah ular iya bagus. Terima kasih untuk kita semua. Baik. Tidak senyum, Mbak. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Ya. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini disiplin positif. Kembali pada tadi motivasi eksternalnya. Jadi ketika anak sudah melakukan suatu kedisiplinan, kebaikan, itu betul-betul tertanam dari dirinya. Bukan karena dia rajin belajar, misalkan rajin belajar karena ingin dapat juara, atau datang tepat waktu karena dapat pujian, atau datang ke sekolah ini selalu rajin, bukan untuk mendapatkan hukuman. Itu masih di tataran motivasi eksternal dari luar. Yang terbaik itu ketika disiplin itu tertanam dari dalam, yang merupakan motivasi intrinsiknya dari dalam kesadaran diri, ya, tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terkadang anak-anak kita sudah saya katakan tadi datang ke sekolah hanya untuk ini karena takut dihukum, takut ancaman, atau belajar saya akan rajin belajar supaya besok ketika semester bisa dapat buku nilai yang bagus. Jadi dari disiplin positif ini, maka kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi sudah kita sebutkan kebajikan universal, ya. Tadi kira-kira nilai-nilai kebajikan universal masih ingat tadi? Pembahasan di slide selanjutnya ada juga yang di kebajikan universal, seperti di tadi di 5 itu profil pelajar apa tadi? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global,
kemudian Kreatif. bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan universal tersebut sudah tertanam dalam diri anak, maka ya tujuan kita anak berperilaku ke arah yang lebih baik, insyaallah. Seperti itu. Baik, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, itu terbebas, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang agamanya, artinya mau agama ini, mau agama itu, tidak. Jadi contoh di sini ada 3 institusi, 3 organisasi kebijakan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila ini tadi sudah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Kemudian ada IBO Primary Years Program atau PYP. Di sana kebajikan universalnya, nilai kebajikannya ada di IBO tersebut, itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen. Ini dari IBO Program atau PYP. Kemudian ada satu lagi di organisasi atau institusi keterampilan hidup atau life skill. Di sana nilai-nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang ada dari 3 institusi atau 3 organisasi. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini definisi daripada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tahu kira-kira ada berapa kebutuhan dasar manusia itu? Apa-apa saja? Primer, sekunder, tersier. Bagus, primer, tersier, sekunder, apa lagi? Suka anda bingung, kita lanjut. Nah, di sini ya ternyata ada digolongkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Pendidikan Termasuk. Ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, love and belonging. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini, terkadang kalau kita di kelas, misalkan kalau di kelas kita pembelajaran kelompok misalkan, ada anak yang tidak suka, ada yang suka kerja kelompok, ada anak yang tidak suka kerja kelompok. Jadi ketika anak tidak suka bekerja kelompok itu mungkin ada kebutuhannya ini. Misalnya seperti itu. Atau misalkan di sini tadi di bertahan hidup ini ada anak yang murung misalkan, sedih. Ya. Kenapa kita tanya? Mungkin kebutuhan makannya belum, mungkin dia belum makan. Ya, mungkin saja, bisa saja dia belum makan.
Nah ini. Kita lanjut ke yang ketiga, penguasaan. Power, ya. Penguasaan. Di sana ada harga diri, keinginan beranggap, berprestasi, diakui dan didengar. Karena juga di kelas, mungkin kita atau di sekolah ini ya, di kelas kita mungkin ada dapatkan anak yang sedikit-sedikit saya, ya. Misalkan mau siapa ya saya. Nah ini Pengakuan. ya, bisa dianggap, mau dianggap seperti itu, ya. Bisa penguasaan, ya. Di sini kebutuhannya yaitu penguasaan. Selanjutnya kebebasan atau freedom, kebebasan. Di sana seperti mandiri, memilih pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Kesenangan ini, kebutuhan akan kesenangan ini seperti bermain, humor, antusiasme dan tawa. Jadi ketika di kelas, ya bolehlah kita bahasa terlalu serius-serius amat, nggak serius banget, ya monong, ya. Bolehlah kita belajar sambil bermain sambil belajar apa belajar ya, kita belajar sambil kita sembunyi dengan humor, ya. Karena anak terkadang ada anak yang tidak pernah di rumahnya, mungkin nauzubillah ya, ada anak yang orang tuanya broken home misalkan ya, tidak pernah sedikit-sedikit di rumahnya, pulang bapaknya kamu ini dimarahi, pulang ibunya lagi dimarahi, akhirnya psikis anak itu tertekan, akhirnya dia luapkan di sekolah, sedikit main aja di sekolah, ya, main-main. Jadi perlu kita kita perhatikan kebutuhan anak dari segi kebutuhan yang kesenangan ini, fun atau humor ini, kesenangan. Ya, baik, selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia, masih di kebutuhan masyarakat manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada, tadi sudah saya bilang, sudah dari awal tadi saya katakan juga, ada namanya motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Contohnya sepertinya untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi ekstrinsiknya. Contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita misalkan datang ke sekolah, kita takut ditegur, misalnya seperti itu. Perasaan kita tidak enak, tidak nyaman kalau kita datang ke sekolah, ya. Takut ditegur seperti itu. Ini masih motivasi ekstrinsik, namanya ekstrinsik. Atau ketika kita naik motor, misalkan kita naik motor, kita pakai helm, ya, kita pakai helm. Kira-kira kita pakai helm itu untuk apa? Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang. Bukan demi keamanan. Nah, kalau jawabannya supaya tidak ditilang, berarti masih ekstrinsik, ya, masih ekstrinsik motivasi kita. Ketika kita pakai helm, supaya kita tidak dapat ditilang. Atau seperti itu, 2 tahun kemarin kan pandemi, kita pakai masker. Biar apa? Kita pakai masker biar apa? Biar gaya. Biar tidak pelik. Ya. Ketika motivasi ekstrinsik, intrinsik dari dalam kita bahwa itu merupakan menjaga kesehatan, ya, seperti itu. Kemudian lanjutnya, yang tadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, masih dua-duanya ini masih ekstrinsik. Jadi tujuannya masih motivasi dari luar, ya. Seperti tadi, anak rajin belajar karena mau dapat juara, ini masih ekstrinsik. Belum betul keyakinan dari dalam belajar itu memang suatu kebutuhan. Ketika belajar itu sudah suatu kebutuhan anak, maka itu sudah merupakan faktor intrinsik dari dalam. Atau kita sholat merupakan betul itu untuk bentuk penghambaan kita kepada Allah. Entah kita sholat itu mau diterima, entah itu mau dibalas atau enggak, terserah Allah. Itu sudah intrinsik bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah,
dari dua ini yang terbaiknya adalah dari motivasi intrinsik. Nah, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik. Motivasi perilaku manusia ini ya ada 3 kaitan dengan motivasi apa? Motivasi perilaku manusia ini. Ada yang kita dengar dengan hukuman, ada yang kita disebut dengan konsekuensi, dan ada yang disebut dengan restitusi. Nah, kalau yang dua ini sering, mungkin setiap hari kita dengar. Nah, tapi yang ketiga, restitusi, saya baru mendengar istilah restitusi ini sekarang ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ternyata ada yang namanya restitusi. Baik, ini hukuman. Sifat apa namanya hukuman ini? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya, tiba-tiba itu hukuman. Contohnya, misalkan anak datang terlambat, kemudian guru piket atau guru kelas mengatakan, sini kamu. Dia ngomong, lari kamu keliling lapangan 1 kali, keliling lapangan 1 kali. Tiba-tiba dari anak itu tidak tahu hukumannya apa, dia tidak tahu. Jadi tidak tahu apa cara tiba-tiba spontan. Ya, itu namanya hukuman. Beda nanti dengan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Seperti tadi, anak tidak pakai seragam yang tepat. Kamu hormat bendera 1 jam, nah, seperti itu. Anak nggak tahu kan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi anak nggak tahu apa ketika dia hadir terlambat atau tidak mengenakan, tidak mengerjakan PR. Hukuman dihukum. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Berdiri di depan kelas 1 jam, seperti itu. Itu namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah dari guru ke murid, dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu tidak melulu hukuman fisik, bisa juga psikis. Contohnya apa? Ucapan. Ketika kita, kalau kita sudah push up kan itu hukuman fisik kan? Anak, kamu telah melanggar hukuman, sekarang lari keliling lapangan 10 kali, itu hukuman fisik. Nah sekarang yang psikis ini yang bagaimana? Cemoohan, Ya. kata-kata kasar. Kata-kata ini kan ketika Kamu ini bodoh sekali kamu, nah itu namanya hukuman psikis. Kita ngomong bodoh sekali kamu, itu terkadang anak-anak ini hukuman, ya melukai hatiku ya. Jadi kalau anaknya, kalau anak yang sudah kebal, sudah keseringan, biasa dia bodoh. Tapi kalau ada anak yang nggak pernah digitukan atau baperan, ya, anak yang baperan, ya terluka. Jadi akan teriak terus sampai dia tua. Ya. Jadi kita hindari sedikit perlahan, step by step, sedikit kita hindari hukuman ini. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya. Konsekuensi ini sifatnya berencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah ini sudah ada kesepakatan peraturan kelas pastinya ya. Aturan kelas misalkan ketika anak datang terlambat, hukumannya konsekuensinya ini. Jadi anak tahu konsekuensinya seperti ini. Misalkan datang terlambat, anak harus diam di sekolah 15 menit untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, itu konsekuensi. Jadi dia tahu. Jadi kalau anak datang terlambat, nanti konsekuensinya dia harus nambah duduk lagi di sekolah 15 jam untuk mengejar ketertinggalannya. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu datang terlambat tiba-tiba, kamu datang terlambat, lari, dia tidak tahu kan? Itu hukuman. Kemudian di konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman.
anak tetap dibuat tidak nyaman, perasaan tidak nyaman. Ya. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid, dikontrol, kita lihat. Ya. Nah, di bagian ketiga ini ada restitusi. Nah, ini restitusi ini bagaimana? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai guru, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita duduk bersama, kita panggil bersama. Nanti ada di video terakhir ada saya contohkan bagaimana implementasi dari ketiga restitusi ini nanti di akhir. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita ajak dia ngomong, kita berkolaborasi, ya, tanyakan apa motivasinya, kenapa dia terlambat, sehingga anak dengan proses kolaborasi ini mengajarkan untuk mencari solusi. Jadi solusi dari kesalahan yang dia buat bisa dia temukan, bisa dia selesaikan, tentunya dengan bantuan guru. Ya, nah di sini kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Coba bisa dilihat 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 3, manajer. Nah, saya tanya, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu, kira-kira mana yang paling sering dilakukan? Penghukum. Masya Allah, ya penghukum ya. Jadi ketika kita sudah selama ini kita monoton, penghukum saja. Nah, mulai sekarang ya, sedikit demi sedikit, memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Itu tantangan terberat, tugas terberat kita. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kan? Sedikit demi sedikit kita kurangi. Kita kurangi. Ada di sini, di selanjutnya di sini. Ada di poin selanjutnya. Jadi kita kurangi posisi kontrol sebagai penghukum. Bukan ini penghukum ini akan terkapar nanti di sini. Baik, kemudian selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu bagaimana? Nanti ada contohnya. Ya. Kemudian teman, ada pemantau, ada manajer. Lebih jelasnya, ya, kita lihat di sininya. Ini contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Ini guru berkata, perkataan guru sebagai penghukum. Ini perkataan guru sebagai penghukum. Hormat bendera selama 1 jam kamu, karena kamu tidak, karena atributmu tidak lengkap, hormat bendera. Nah, ini perkataan seorang penghukum. Seorang penghukum. Kemudian kalau kasus yang sama, pembuat merasa bersalah, apa perkataannya? Apa yang dikatakan? Berapa kali Bapak bilang, berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu aja mengecewakan Bapak. Amanat pagi ketiga. Membuat anak dibuat merasa tidak nyaman, ya? Dibuat merasa bersalah. Berapa kali saya kasih tahu kamu? Itu aja. Kamu selalu mengecewakan aja. Bukan sering sekali kita bilang itu ya. Itu aja. Berulang kali. Halo lupa uang katanya kan bos. Tiap hari dikasih tahu tapi tidak. Apakah membuat merasa bersalah itu memang siswa akan merasakan hal itu atau malahan kayak seperti tadi kemarin ketika anak yang baperan mungkin bisa jadi akan merasa. Tapi kalau anak kebal itu masa bodoh dulu. Hah? Dengan kondisi anak kita di sini, bagaimana cara menumbuhkan biar mereka sadar bahwa semua itu berasal dari dalam diri sendiri. Baik, nanti kita jawab kita lanjut di sesi. Baik.
Nah, di sini masih kasus yang sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat kata masih. Ini kata teman, ini guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Dia bilang pada anak, ayo dong nak, ayo nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya. Tadi ini aja. Ya. Nah, kata seperti teman. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali kamu jangan berbuat seperti lagi. Jadi anak itu merasa nyaman kan sebagai teman. Dianggap sebagai teman. Tapi faktanya menunjukkan ya kita baik-baik. Ya, nah ini namanya apa namanya? Apa istilahnya? Kesan sebagai seorang guru. Betul. Memang. Seperti Ya. saya di kelas, ayo dong minta kerjasamanya ya sama ibu, jangan ada yang keluar. Karena ibu ada rapat, kita Ya, ada kerjasama mantap. ya, mereka ngikut. Ya. Nah, ini jadi ya. Ya. Kita lanjut. Ini kata guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbagi lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya pemantau. Apa kata pemantau? Ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, sepulang sekolah, kamu beri atribut dan jangan ulangi lagi. Ini kata-kata sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir, ya, kasus yang sama masih sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu berbagi kesalahanmu? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil dulu. Ini pesan yang terdapat di sini. Kita panggil, kita ajak duduk bersama. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hubungan perasaan psikisnya tertekan seperti itu, merasa bersalah. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, ya, yang paling ideal, yang paling bagus yaitu sebagai seorang manajer. Tapi butuh effort, butuh usaha, butuh kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Pengorbanan ada, ya, pengorbanan malaikat, betul. Hati malaikat, betul. Terkadang ketika anak berbuat kesalahan langsung nah seperti itu. Memang Itu memang kalau itu kan memang sudah guru itu seorang malaikat. Iya. Mana guru itu juga banyak tekanan-tekanan, belum harga saya. Iya, sehingga akan ada sampai waktu kita bersama ini, tapi kebanyakan yang Akan susah. sangat berpengaruh ketika mood guru itu sedang baik. iya baik, Bisa kita panggil anak-anak, tapi ketika di rumah beras ada, kemudian suami sedang bergileh, dengan tadi malam tak pulang, cuaca yang sangat panas, akhirnya sangat panas, masya Allah. cuaca panas, akhirnya masalah di rumah, nyampe sekolah ada dapat anak, Maaf, wahai anakku. nah sangat berpengaruh sekali ketika jadi ini, tapi yang pelan-pelan sedikit demi sedikit Akan berusaha. ya kita akan berusaha. Tidak ada yang instan kan? Mie aja yang instan, mie aja yang instan. Jadi kita berusaha menunjukkan. Misalnya butuh proses. kurang. Saya juga yang ngomong ini, Iya. saya omongin untuk diri saya, mengingatkan diri saya ini. Ya, saya ingatkan diri saya. Ya. Oke, nah, baik. Kira-kira sudah paham tadi 5 posisi kontrol itu, kira-kira sudah paham? Ya, baik. Sekarang untuk mengetes pemahaman Bapak, membuktikan pemahamannya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan tentang 5 posisi kontrol guru tadi. Posisi kontrol apakah ini? Nah, guru mengatakan saya kecewa sekali dengan Membuat murid merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Ya. Oke, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan. Ada yang lain? Membuat merasa bersalah? Coba kita cek. Iya, betul. Tepuk tangan. Iya, mantap. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya.
kamu tidak pernah benar Menyalahkan. pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mana kira-kira? Ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pembuat merasa bersalah. Ingat, tadi hukuman itu tidak mesti fisik, bisa jadi hukuman itu psikis. Ini kira-kira apa nih? Kamu tidak pernah benar psikis. Apa? Penghukum atau pemangku? Penghukum. Kita cek ya. Nah, penghukum ya. Jadi kalau kata kamu tidak pernah benar melakukan ini, hukuman secara psikis. Iya. Kita buat apa? Dihukum jadi anak itu Kamu tidak pernah secara verbal ya, hukuman verbal, ucapan. Selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kita cek. Bagus. Berarti sudah paham, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ayo, tangan dari apa? Ya, bagus. Ya, tepuk tangan mas ya kasih. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Kamu tidak pernah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak memantau. Iya, bagus. Iya, betul. Ya. Masih tinggal dua materi. Masih semangat kira-kira? Tinggal dua materi ya? Oke, ya sambil silakan sambil minum. Pak kameramen, terpucuk. Baik, kita lanjut dulu ya. Keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira kalau dulu ya saya dari awal sekolah SD sampai kuliah yang saya dengar peraturan kelas. Tapi sekarang ini di guru penggerak sebaru sebutan namanya keyakinan kelas. Nah, kembali ke nilai-nilai kebajikan universal tadi. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru. Di sana ada nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada di yang mau diterapkan dalam keyakinan kelas tersebut. Ya, ini saya sebutkan saja apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Jadi benar-benar dari dalam diri Anda, intrinsik, bukan dari faktor ekstrinsik mau ujian, takut dapat hukuman, bukan, tapi benar-benar tertanam dari diri. Ya. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini yang di sebelah kanan ini teknik yang kelihatan kamu juga. Ini merupakan proses pembentukan keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, tidak kelihatan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat secara umum, ya, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, kalau di kalau di peraturan kelas biasanya ada kalimat negatifnya. Nah, kalau di keyakinan kelas hindari penggunaan kata negatif, dilarang berbicara di dalam kelas. Itu kan ada kata negatifnya kan, ada dilarang. Apalagi misalkan, nah kalau di keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif, menghormati. Nah, kalau di sini bersih, hemat, atau tadi di nilai-nilai kebajikan universal yang 3 itu kan ada di profil pelajar Pancasila, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada mandiri, ada gotong. Itulah namanya keyakinan kelas. Tidak nih, hindari kata-kata nih, sedikit saja kemudian ini dibuat dalam pernyataan positif. Tidak ada misalnya, tidak panjang, tidak ada kata positif, tidak ada kata-kata negatif. Dilarang membawa HP ke dalam kelas, tidak ada kata kalimat negatif.
Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Gak usah terlalu banyak-banyak keyakinan kelas itu. Jangan sampai satu papan besar. Cukup 4 atau 5 dosa banyak-banyak supaya mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan sekolah kita bersama guru ya, bisa beri dikeluarkan. Nah kalau keyakinan kelas ya kelas itu seperti apa? Bagaimana? Ya keyakinan kelas misalkan di sini ada solidaritas. Dari solidaritas itu kita anak-anak diajarkan bagaimana supaya dia punya tenggang rasa, ya. Bagaimana berinteraksi sama temannya. Nah seperti itu. Baik, ini terakhir pembahasan terakhir. Insyaallah. Masih semangat ini yang terakhir ini? Alhamdulillah. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Ini merupakan materi terakhir kita di sini tentang segitiga restitusi. Apa yang segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini dari 5 posisi kontrol tadi itu, ya, kita misalkan selama ini sebagai penghukum, ya, sedikit demi sedikit kita alih menjadi manajer. Tapi tadi memang hati malaikat seperti dia, sudah masalah di rumah numpuk, nampak masalah di sekolah lagi, ya. Ya. Baik, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini mulai dari yang pertama validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah step pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap atau fase menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, saya ulangi, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Ini ya, menggunakan prinsip, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak berbuat kesalahan wajar. Karena apa? Karena berbuat kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ini kata seperti ini. Nih, berbuat salah itu wajar. Ya, ini kata-katanya. Jadi kata-kata di tahap atau fase menstabilkan identitas. Guru itu, ini kata-katanya, berbuat kesalahan itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Ini ya, di tahap fase menstabilkan identitas. Kemudian di tahap validasi tindakan yang salah. Ya. Di sana ada prinsip, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika anak sering misalkan lari ke sana kemari ketika kelas, mungkin ada satu kebutuhan pokok, satu kebutuhan yang tidak dipenuhi di rumah misalkan. Mungkin kesenangannya dia terkungkung di rumah, dia tidak dikasih, bisa jadi dia lampiaskan di sekolah. Nah seperti itu. Jadi prinsip di validasi yang salah ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sana ada perkataannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ketika kita tanya, kamu apa alasannya? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini perkataan-perkataan yang dipakai dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap terakhir,
yaitu tahap menanyakan keyakinan. Di sana didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik dari dalam. Contohnya seperti perkataan, apa keyakinan kelas kita? Nah di tahap terakhir ini kita tanya dia, keyakinan kan tadi sudah dibentuk keyakinan kelas ya, seperti misalkan datang terlambat. Kira-kira apa keyakinan kelas yang berkaitan dengan datang terlambat ini? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian ada perkataan seperti apa gambar sebuah kelas yang dialami kamu? Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kata-kata ini merupakan perkataan atau ucapan yang di pada tahap atau pada fase menanyakan keyakinan kelas. Nah, terima kasih. Mungkin di sini ada tayangan video tentang, saya tayangkan sedikit aja. Video contoh penerapan segitiga restitusi. Apa itu? Mana suaranya, Pak? Kok ada suaranya? Ada suaranya? Iya. Mungkin audio di laptop itu kayaknya perlu dimasukin ke ini. Pakai itu mic itu. Oh iya. Bisa nggak? Biasa kalau pakai LCD nggak keluar suaranya Oke. deh Pak. Baik, berhubung karena audionya tidak bisa keluar, kita skip aja ya. Kita skip aja, nanti kita tonton di belakang setelah ini. Baru. Baik, nanti kita tonton setelah ini berhubung karena audionya tidak bisa muncul. Ya. Ya. Nanti kita tonton insyaallah. Baik, penutup. Alhamdulillah. Jadi sebagai kata penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang lebih baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amam atau manajer. Nah, tadi kan kita sedikit demi sedikit kita ambil posisi manajer. Ya. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Tadi ada pertanyaan. Tidak hilang, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita bersama, atas partisipasi peluang waktu Bapak Ibu untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan diseminasi ini. Akhirnya saya pribadi mohon maaf jika selama kegiatan diseminasi ini terdapat kekeliruan, kesilapan atau kesalahan yang mungkin terlontar dari mulut saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di Demikianlah inti dari diseminasi yang telah dijelaskan oleh Bapak Mastur Agus SPD. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.